Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Nur Huda ingkang mugi tansah pinaringan rahmat lan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kula panjenengan tansah memuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmatnya, anugerahnya kepada kita semuanya, yang selalu mau mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Tetapi orang yang bersyukur itu sedikit. Orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Maknanya bahwa senajan Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, Allah telah memberikan nikmat kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia itu kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan sempat yang telah Allah berikan kepada kita gunakan untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Walaupun satu ayat, dua ayat, tetapi kalau kita rajin terus ngaji, membaca Al-Quran, dibacakan atau diterangkan ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya, maka iman itu bertambah. Iman itu akan bertambah.
Oleh karena itu orang yang ngaji dengan tidak ngaji itu enggak sama. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tidak mungkin sama. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Orang yang buta dengan orang yang melihat itu enggak sama. Orang yang buta dengan orang yang melihat itu tidak sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan kita istiqomah thalabul ilmi. Hari ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masuk pembahasan tafsir surat Ali Imran ayat ke-81. Yang sebelumnya kita sudah membahas tafsir ayat sebelum 81, yaitu membahas tentang sikap khianat terhadap agama, dan terakhir kita membahas tentang bahwa para nabi itu bukan Tuhan yang harus disembah-sembah. Malaikat juga bukan Tuhan yang harus disembah. Justru para nabi itu mengajarkan kepada kita agar menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang al-mitsaqu alal anbiya, janji para nabi. Janji para nabi. Seperti itu judul yang dibuat oleh Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab beliau Qabasun min Nuril Qur'anil Karim, ketika membahas ayat ini, yaitu al-mitsaqu 'alan nabi, janji para nabi. Baik, kita mulai. Kita baca terlebih dahulu terjemahannya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina wa id, dan ingatlah rikala akhadallahu, Gusti Allah mundut mitsaqan nabiyyina. Mitsaq menika janji, janji an-nabiyyina, sekam para nabi. Lama ataitukum min kitabin rikala ataitukum ingsun paring kitab, min kitabin wa hikmatin lan hikmah, maring sliramu. Maring sliramu itu untuk menerjemahkan kum, ya. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, rikala ingsun paring sliramu kitab lan hikmah. Summa ja'akum, banjur teka maring sliramu rasulun, sawiji rasul, utusan,
musaddiqun sing benerna lima ma'akum apa sing ana ning sliramu kabeh latu minun nabihi mesti sliramu kabeh bakal nyata-nyata iman bakal percaya maring dheweke bihi walatan surunnahu lan nulungi Rasul mau kala Gusti Allah dawuh aakrartum apa sliramu kabeh padha sarujuk napa Pak? Hah? Sepakat nggih. Setuju nggih? Ikrar nggih. Sepakat. Apa kok kabeh sliramu kabeh pada sarujuk wa ahadtum ala dzalikum isri wa ahadtum lan nampat janji karo ingsun ing ngatasé sing kaya kuwe wa ahadtum ala dzalikum isri kalu dheweke pada ngucap para nabi pada ngucap akrarna kula sedaya sarujuk kala Gusti Allah dawuh fashhadu angger kaya kowe pada dadia seksi sliramu dadia seksi sliramu wa ana ma'akum minasyahidin lan ingsun dadi seksi karo sliramu kabeh faman tawalla ba'da zalika faman maka sapa bae sing pada tawalla mlengos ba'da dzalika sewise kuwe faulaika humul fasiqun faulaika mangka dheweke kuwe wong-wong sing padha fasiqun fasik afa ghaira dinillahi mangka kenang apa afa ghaira dinillahi ya begun mangka kenang apa dheweke pada goleti agama seliyane agamane Gusti Allah nek disesuaikan urutannya afa ghaira dinillahi apa saliyane agamane Gusti Allah ya begun dheweke padha goleti mudeng sing ndi iki Bu apa saliyane Gusti Allah saliyane Gusti Allah dheweke apa saliyane agamane Gusti Allah dheweke golek apa diterjemahna apa dheweke padha goleti agama saliyane agamane Gusti Allah ya monggo sing enak yang pertama nopo sing terakhir walahu aslama man fis samawati wal ardi walahu mangkane apa sing ana ning langit kok saya agak mangkane padahal itu apa ya enaknya padahal walahu
Aslama man fis samawati, aslama niku napa? Semarah. Man fis samawati wal ardi, apa sing ana ning langit lan sing ana ning bumi, semarah maring Gusti Allah. Tok. Karena apa namanya, dikedepankan itu untuk koser, jadi untuk membatasi hanya gitu. Jadi semarahe maring Gusti Allah tok. Kabeh sing ana ning langit lan nang bumi. Tau'an wa karhan, tau'an niku kanthi seneng, kanthi seneng ini kanthi legawa, rila. Tau'an wa karhan, lan utawa kepeksa, utawa kepeksa. Wa ilaihi yurja'un, lan memaring Gusti Allah dheweke pada dibalekna. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina, dawuh Muhammad, yang kabeh percaya maring Gusti Allah lan maring apa bae sing diturunaken. Wa ma unzila ala Ibrahim, diturunaken maring Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub, maring Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati, lan putu-putune, turunane no putune ya, putune. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, lan apa bae sing diparingna maring Musa, Isa lan para nabi sekang pangeran dheweke kabeh. La nufarriqu baina ahadim minhum, la nufarriqu, nyang kabeh ora bedak-bedakna, baina ahadim minhum, sewiji wong ning antarane wong-wong mau. Wa nahnu lahu muslimun, lan memaring panjenengane Gusti Allah nyang kabeh pada semarah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, lan sapa wong sing golek agama saliyane agama Islam, fala yuqbala minhu, dheweke ora bakal ditampa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, lan ning akhirat dheweke kegolong wong sing rugi, tuna ya. Ya, ini terjemahan sampai ayat 85. Yang tadi sudah saya sampaikan dalam pembahasan ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni memberi judul Al-Mitsaqu alal Anbiya, janji para nabi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi setelah kita membahas tentang perilaku khianat terhadap agama, dan terakhir kita jelaskan bahwa para nabi itu mengajak hanya untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyembah nabi, tidak menyembah malaikat, karena memang nabi dan malaikat itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Pada pembahasan ini bersambung dengan pembahasan kemarin, yaitu bahwa para nabi itu bukan cuma berdakwah mengajak untuk menyembah Allah saja, tapi mereka itu sudah dijanji ya,
Jadi nabi itu dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil janjinya oleh Allah. Janjinya para nabi itu apa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyya wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji para nabi, lama ataitukum min kitabin, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberi para nabi itu kitab, wa hikmah, dan memberi hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang seorang rasul, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu datang membenarkan ajaran nabi-nabi sebelumnya, maka la tu'minun nabihi, wahai para nabi, kalian nanti mau beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, walatan surunnahu, dan kalian mau bela, menolong Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi dulu itu, Bapak Ibu sekalian, ketika diangkat nabi dijanji oleh Allah, ya, kamu tak angkat nabi, tak beri kitab, tak beri ilmu tentang syariat, ya, nanti kalau ada nabi yang membenarkan kamu yang percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, kamu nanti mau beriman ke nabi itu, yaitu Nabi Muhammad, dan mau bela, menolongnya. Qala a'aqrartum, dan Allah mengatakan a'aqrartum, apakah kalian setuju untuk berjanji nanti kalau Nabi Muhammad datang kalian akan beriman dan membela? Qalu aqrarna, nabi-nabi kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, ketika diminta janjinya itu mereka mengatakan aqrarna, kami ikrar, ya, siap. Ini yang menerangkan Al-Quran loh ya, bukan saya yang menerangkan Al-Quran, ya. Jangan ditanya kemudian apa Ustadz anu apa weruh pas ono perjanjian koyo kowe, ya enggak, ya. Kita tidak tahu kalau tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menurut Al-Quran, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semua yang diangkat menjadi nabi sudah diberitahu nanti akan ada nabi yang namanya Nabi Muhammad, membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Hai para nabi, kalau kalian itu nanti masih hidup ketemu dia, mau nggak kamu janji untuk beriman dan bela?
Para nabi bilang apa? Akrarna, ya siap kami janji. Ya, nanti akan beriman kepadanya dan menolongnya. Wa akhadtum ala dzalikum isri, kalian mau ambil janjiku ini, kata Allah. Ya. Qalu akrarna, para nabi itu kemudian mengatakan ya, kami mengikrarkan, kami janji. Qala, kemudian Allah bilang kepada para nabi itu, fashhadu, kalau begitu kalian harus mau bersaksi. Ya. Bersaksi, kalau di dalam tafsir jalan lain, bersaksi fashhadu ala anfusikum wa atba'ikum, kamu bersaksi untuk diri kamu sendiri dan untuk pengikutmu. Di beberapa tafsir yang lain saya buka juga seperti itu. Kalian bersaksi terhadap diri kalian sendiri dan pengikut kalian. Maksudnya kalian bersaksi bahwa kalian nanti akan beriman dan menolong. Begitu juga bersaksi menyampaikan kepada umatnya agar beriman dan menolong Nabi Muhammad tersebut. Jadi Nabi Isa ya, itu dijanji, kamu mau ya, nanti kalau Nabi Muhammad itu datang, kamu beriman kepada Nabi Muhammad dan bela. Jawabannya apa Pak? Nggih, Gusti Allah, siap. Fasadu, kalau kayak gitu kamu harus mau bersaksi untuk diri kamu dan umatmu. Umatmu ya disengi, diperintah untuk beriman. Oke, siap. Gitu. Nabi Musa digitukan juga. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, nabi-nabi sebelumnya semuanya dijanji begitu. Nanti akan ada nabi. Ya. Kalian harus mau berjanji untuk beriman dan belani. Begitu juga pengikut kalian diajak, diperintah untuk beriman dan mengikuti Nabi Muhammad. Jelas ya Pak? Jelas. Itu maksud firman Allah ayat 81 surat Ali Imran. Faman tawalla ba'da dzalika, kalau sudah dijanji seperti itu kok nanti ada yang berpaling, melengos, faulaika humul fasiqun, itulah orang yang durhaka, orang yang fasik. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdasarkan ayat ini maka bisa disimpulkan satu, bahwa semua para nabi itu berjanji untuk beriman dan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka hidup menangi, dan menyuruh umatnya untuk beriman dan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk beriman dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ayat ini dalil yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad
itu nanti harus mau beriman dan mau membelani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau paling sering menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu bukan ngawur, ono dasare. Ya. Semuanya harus mau ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pikiran, loh kalau pemimpin para nabi dan rasul kok tekane keri dewek. Kok tekane keri dewek? Ya lakon mosok maju dhisik gitu ya. Gampang jawabnya ora usah dipikir angel-angel nggih. Lakone ya terakhiran nggih Pak nggih. Terakhiran. Gitu saja. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin para nabi dan rasul. Yang ketiga, ini saya rangkum dari Qabasun min Nuril Qur'anil Karim. Berarti Allah juga menjelaskan dalam ayat ini bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang paling tinggi derajat kemuliaannya, nabi yang paling dimuliakan dan paling tinggi kedudukannya. Nanti ada hadis-hadis yang terkait dengan hal ini, tapi enggak di sini penjelasannya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kejadiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang, kok umatnya nabi-nabi terdahulu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau mendukung, menolong dan belani Nabi Muhammad, malah musuhi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada satu hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, walladzi nafsi biyadihi lau asbaha fikum Musa alaihi salam summa taba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum. Rasulullah mengatakan, demi jiwaku yang dalam genggamannya, lau asbaha fikum, kalau seandainya ada di tengah-tengah kalian Musa, Nabi Musa, karena hadis ini konteksnya adalah respon Rasulullah terhadap orang Yahudi, pengikut Nabi Musa ya. Lau asbaha fikum, kalau seandainya ada di tengah-tengah kalian orang-orang Yahudi, Musa alaihissalam, Nabi Musa, summa taba'tumuhu, kemudian kalian orang-orang Yahudi memilih mengikuti Nabi Musa, ya patutnya kan kayak gitu, wong pengikutnya Nabi Musa yang ngikuti Nabi Musa, kalau Nabi Musa hidup kan gitu. Wa taraktumuni, dengan meninggalkan aku, meninggalkan Rasulullah, karena Rasulullah sudah diutus, ladhalaltum, niscaya kalian semuanya sesat. Jadi gampangannya gini ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kok enggak masuk Islam,
tidak mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesat. Bukan saya loh yang menyesatkan loh. Saya ulang kembali karena sekarang itu narasi banyak. Oh, jangan mudah menyesatkan orang, jangan mudah mengkafir-kafirkan orang, jangan mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Oh, bukan mudah, ini memang persoalan sulit. Ya. Nggak berani saya menyesatkan dan mengkafir-kafirkan orang. Yang berhak mengkafir-kafirkan dan menyesatkan ya Allah dan Rasul. Kalau Rasulullah mengatakan sesat, ya sesat. Kalau Rasulullah mengatakan kafir, ya kafir. Nah, Ustadz Furqan nggak berhak untuk mengatakan sesat dan kafir. Ya. Tugasnya Ustadz Furqan cuma menerangkan keterangan Allah dan Rasulnya, gitu saja. Gue dikira loh, Ustadz Furqan gampang teman menyesatkan orang yang nggak mau Islam. Ya bukan saya yang bilang begitu. Kanjeng Nabi yang bilang seperti itu, ya. Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi lau asbaha fikum Musa alaihi salam thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Jelas gamblang rika kabeh sesat kalau tidak mau mengikuti aku, dawuhipun Kanjeng Nabi. Jadi wong Islam gampang, nek orang Islam ya sesat ngono bae wis. Ya orang Islam ya sesat gitu. Angel temen. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini poin yang keempat. Kok ana sing nekat? Lah pokoknya nyong melu Nabi Musa, nyong melu Nabi Ibrahim, mana nyong melu Nabi Adam aja. Ya. Lah agama Islam moh ngikutin kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moh, sorry, nyong melu Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Nabi Ishak, Israel. Nggak ada Nabi Trump loh ya. Maka Allah tegaskan di dalam ayat berikutnya, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah yang mereka cari, yang mereka maui, walahu aslama man fis samawati wal ardi, padahal hanya kepada Allah saja semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu berserah diri, tau'an wa karhan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini menjadi dasar bahwasannya semua yang ada di langit maupun di bumi itu tidak bisa bangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta sing kafir sekalipun, ya. Hatta yang menolak agama Islam dan memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, mereka kalau dikatakan oleh Allah, kamu lahir, kamu mati. Ada yang bangga, mau mati, nggak bisa.
Nah itu, jadi seluruh yang ada di langit maupun di bumi itu sebenarnya tunduk kepada Allah dengan terpaksa atau sukarela. Nah, jelas poin kesimpulan kelima, ya, wajib berpegang teguh kepada agama Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, penutup para nabi, maka tidak ada pilihan dalam beragama itu selain menjadi orang Islam. Kita bisa perhatikan ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memilih, mencari, mengikuti, memeluk, menganut selain Islam, dinan sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, enggak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak pasti akan rugi. Oleh karena itu di ayat 84 Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kul, katakanlah wahai Muhammad, kalau ada orang mencari selain agama Islam, mereka lebih senang ajaran selain ajaran Islam, tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup kita mengatakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, kami beriman kepada syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma unzila ala Ibrahim, kami beriman kepada ajaran Allah, syariat Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishak, Nabi Ishak, wa Yakub, dan Nabi Yakub, wal asbat, dan putu-putune. Wa ma utiya Musa, kami juga beriman kepada syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa, wan nabiyuna min rabbihim, juga yang diberikan kepada para nabi. Semua yang diberikan oleh Allah, dari Allah, syariat dari Allah, kita percaya, kita beriman. Jadi kepada syariat-syariat Allah sebelum kita itu orang Islam beriman. Ijmalan, secara global, ini penjelasan saya. Karena apa? Karena detailnya syariat-syariat yang dulu kita tidak tahu lagi aslinya, ajaran otentiknya kita tidak tahu lagi. Kalau kita tahu, kita beriman dan kita amalkan. Tapi karena nggak tahu yang asli dulu, sehingga kita nggak amalkan.
Pengertiannya mengamalkan syariat Allah sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan kepada para nabi dulu itu bagaimana? Nah, ini perlu saya jelaskan supaya tidak salah paham. Dalam pembahasan usul fikih, dalam ilmu usul fikih, ya, para ulama menyebut dengan istilah syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Apakah syariat umat atau syariat nabi-nabi sebelum kita itu kita amalkan? Saya termasuk yang sepakat dengan ulama-ulama yang mengatakan ya, kita amalkan. Kenapa? Karena syariatnya Allah juga. Kecuali syariat nabi-nabi dulu yang dihapus oleh syariat Islam. Ada ayat yang menerangkan bahwa syariat yang dulu sudah dihapus, baru nggak boleh diamalkan. Ya. Bahasa sekarang orang menyebutnya apa? Ya. Undang-undang yang sudah dicabut namanya apa? Kok direvisi? Di apa? Kalau sudah direvisi atau dicabut, ya nggak boleh diamalkan. Itu. Begitu juga syariat nabi-nabi dulu. Misalnya nikah sedarah. Ya. Anak karo anak pada dinikahkan, ya, iya kan? Itu udah nggak berlaku lagi, berlaku zaman Nabi Adam. Ya, zaman Nabi Adam, lo anaknya karo anaknya lah, kalau enggak ya arep besanan karo siapa? Lagi misalnya contohnya lagi syariat zaman Nabi Musa, taubat itu dengan bunuh diri. Nah, itu nggak berlaku lagi. Tidak boleh. Atau syariat pada umat Bani Israel dulu, Bapak Ibu sekalian, hewan yang berkuku, sing duwe kuku, hewan yang punya kuku, ngertos kuku nggih Bu? Ana kukune itu haram, ora oleh dipangan. Zaman kemian, ya, orang Bani Israel dulu. Wedhus ana kukune ora, sapi ana kukune ora, bajak ana kukune ora. Jenenge bingung lho, terus makane apa? Lele. Itu dicabut, ya, oleh syariat Islam. Untuk umat Islam halal, gitu loh. Loh, cuman demikian orang oleh, nggak boleh dulu orang Bani Israel nggak mau makan itu, nggak boleh. Dan lain-lain, ya. Jadi yang tidak dicabut kita amalkan. Apalagi yang ditegaskan oleh syariat Islam untuk diamalkan, contohnya saum Ramadan, itu syariat untuk umat-umat dahulu. Kita umat Islam diperintah oleh Allah ngamalkan lagi. Saumnya Nabi Dawud kita amalkan juga dalam Islam. Sempit
khitan Nabi Ibrahim kita amalkan juga untuk umat Islam, tawaf dan sa'i, ya kita amalkan lagi dan banyak lagi. Banyak sekali syariat-syariat umat dahulu itu diamalkan lagi oleh umat Islam. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan. Ya. Jadi kita beriman kepada syariat-syariat yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita enggak beda-bedakan. Wa nahnu lahu muslimun. Kami hanya berserah diri kepada Allah, manut maring Gusti Allah. Nek pancen syariat Gusti Allah manut. Itu namanya Muslim, ya, orang yang berserah diri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita karena Nabi Muhammad sudah diutus sebagai Nabi akhir zaman, tidak ada pilihan selain masuk Islam, berpegang teguh kepada syariat Islam. Ya. Dan Islam itu maknanya, agama Islam itu ya, itu artinya memang berserah diri, tetapi makna pengertiannya ya, berislam itu meliputi al-istislamu lillah, pasrah manut maring Gusti Allah, wal ikhlasu wal inqadu li rusuli, tulus, ikhlas dan patuh. Patuh itu apa bedanya patuh dengan berserah? Kalau patuh itu ngelakoni, nah, ngelakoni itu patuh. Al inqadu li rusuli, kita tulus dan patuh mengikuti rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya Islam. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi saya ulangi kembali kesimpulannya. Yang pertama, pembahasan kita dalam tafsir surat Ali Imran ayat 81 sampai 85. Pertama, kita tahu bahwa semua para nabi itu sudah diambil janji oleh Allah untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad SAW kalau mereka itu masih hidup dan menangi Rasulullah SAW. Kedua, pada pembahasan kita ini juga menjadi dalil bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin para nabi dan rasul. Ketiga, Rasulullah adalah nabi yang paling tinggi derajat kemuliaannya dan kedudukannya. Yang keempat, tidak mengikuti Rasulullah SAW itu pasti sesat. Kelima, berarti kita wajib berpegang teguh kepada agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, berislam itu meliputi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tulus serta patuh mengikuti ajaran yang dibawa para nabi dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya dari surah Al-Imran ayat 81
81 sampai 87 dan juga 6 poin yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Syuhada, sehingga menjadi perhatian bagi kita semua dan semoga dapat kita ingat dengan baik kita amalkan apa-apa yang kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan